Al-Baghawi, seorang mufassir besar, abad ke-6, wafat 516 Hijriah, menulis 2 jilid besar, diberi judul Al-Anwar fi Syama'ilin Nabiyil Mukhtar. Baca itu. Ibnu Katsir yang wafat 774 Hijriah menulis Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qayrawani Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah was-Shalawat Az-Zakiyah. Kenapa ditambahi was-Shalawat Az-Zakiyah? Beliau didoakan oleh orang tuanya, seorang waliullah, ya Allah berikan kepadaku dan kepada anakku, berikan kemuliaan kepada dia untuk bisa bertemu. Ini doanya orang tua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap waktu. Maka dia buat salawat itu setelah Rasulullah berada di hadapannya. Dia tulis dengan bahasanya yang indah. Yang tidak ngerti, tidak ada bertemu Rasulullah, tidak ada, Rasulullah sudah meninggal. Ini jahilnya itu, jahil. Ya, sekarang kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kitanya. Bagaimana komunikasi kitanya. Berapa banyak kita membaca sholawat setiap hari. Ada ulama 5.000 setiap hari. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Al-Imam Al-Busiri yang menulis Burdah. Yang menulis Burdah, beliau seorang yang buta, canet. Tapi karena kehebatan dia Allah diberikan kepada dia, dipuji Rasulullah, salawat tidak pernah putus. Pada satu malam bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah lihat orang ini buta. Rasulullah eluskan tangannya di matanya. Besok pagi dia buka matanya, melek seperti orang biasa. Jadi semua ini adalah ajaran agama yang perlu kita lestarikan. Kalau ada yang kurang berkenan dan bahkan mencaci maki, silakan berhadapan dengan kita. Mau buku, buku banyak. Mau berargumentasi, ayo berargumentasi. Sudah tidak ada waktunya lagi sekarang mencaci maki orang-orang yang mengadakan acara maulid, membid'ahkan, mensyirikkan. Ya, apakah di antara kita ketika membaca tadi doanya, salawatnya, merubah posisi Nabi sebagai manusia dan sebagai Tuhan, kita minta kepada beliau? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Di mana letak syiriknya? Di mana? Pujian kita itu ungkapan. Itulah bahasa yang bisa kita ucapkan. Nah terakhir, nanti dibaca buku ini, ya dibaca. Terakhir, Islam itu adalah agama di samping dia universal, mengajarkan kepada kebenaran, mengarahkan umatnya supaya berada dalam posisi yang benar. Jangan yang salah, selalu berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Pendapat para ulama sekitar Al-Quran dan As-Sunnah dalam berbagai disiplin ilmu, terjadi perbedaan, itu sesuatu yang wajar. Sesuatu yang memang harus terjadi. Ilmunya beda, berbicaranya sesuatu, kedalaman ilmunya beda, ayatnya sama, menafsirkannya berbeda. Wajar. Maka kita sebagaimana Nabi harus menghargai perbedaan itu. Dalam fikih, itulah fikih
itulah usul fikih, itulah tafsir, itulah hadis. Maka kita dalam memahami tidak bisa kita memahaminya secara tekstual saja tanpa kontekstual. Kalau kita tidak pahami secara kontekstual, maka berarti Al-Quran dan As-Sunnah hanya untuk sahabat saja. Hanya untuk generasi sahabat saja. Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Hadis ada asbabul wurudnya. Apakah karena ada asbabun nuzul, asbabul wurud, hanya diperuntukkan orang yang disebut di situ? Peristiwa yang melatar belakanginya? Jawabnya tidak. Kita tetap menggunakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Mungkin yang suka menampar orang tuanya, itu dianggapnya ayat wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana biwalidayhi husna hamalat ummuhu, itu diturunkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak ada, maka ayat itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau Allah perintahkan berbakti kepada orang tua hanya untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, mari sekarang kita bunuh saja orang tua kita. Kita pukul saja orang tua kita. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Rasulullah dibangkitkan untuk sahabat, tabi'in, dan untuk kita sampai dengan hari kiamat nanti. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang dengan kemampuannya, keilmuannya, kebahasaannya ingin menulis sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Habashi dalam maulidnya katakan, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sehebat apapun, mau melihat dari sosok mana, sisi mana, aspek mana, Rasulullah adalah makhluk yang sempurna. Insan kamil, manusia yang tadi kita bacakan ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Contoh dan tauladan buat kita dalam seluruh aspek kehidupannya. Kehidupan apa saja Rasulullah contoh buat kita. Mau panglima, sini ada panglima, Rasulullah panglima yang paling canggih. Ditulis nama kitab sendiri Al-Maghazi oleh Imam Al-Waqidi. Ditulis lagi disertasi Rasulullah dalam peperangannya, maghazinya Rasulullah sudah menerapkan sistem atau pertahanan militer yang sekarang digunakan oleh banyak negara-negara maju, negara-negara besar. Terus banyak yang lihat-lihat jam di belakang itu. Memang tidak ada jamnya di sini. Saya juga punya jam tapi tidak begini saya. Ini baru jam 9.30. Karena sudah banyak yang lihat jam, walaupun panitia mungkin segan untuk memberikan kertas tanda cinta. Ya, tapi karena saya ini namanya akil. Akil itu artinya banyak akalnya. Orang Arab nyebutnya al-aqil yakfihil isyarah. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat saja. Di pojok sana gini, ngerti saya. Kalau ceramahnya harus diselesaikan. Jadi kita harus pertahankan tradisi ini. Tradisi ini adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Kita hidupkan semoga sejarah dan peradaban Islam. Yang di sini ada
Pak Andi ini banyak buku-buku, ya, karya-karya ilmiah dari tokoh-tokoh kita, Syekh Abdul Somad Flembani dan lain-lainnya. Karena ketika penjajahan dulu, bukan hanya rempah-rempah yang dibawa pulang ke Belanda, tapi semua karya ilmiah ulama-ulama kita pun diangkut ke Belanda sana. Kalau Bapak dan Ibu-ibu pernah ke Leiden, turun di bawah kereta itu, di bawah tanah 13 kilometer, itu perpustakaan internasional terbesar di dunia. Indonesia ada sekitar 1 kilometer. Isinya apa? Tulisan-tulisan dalam berbagai bahasa di tanah air kita tercinta ini, karya ulama-ulama kita. Mudah-mudahan yang Palembang tidak ada di sana. Mudah-mudahan, ya. Karena Habib Salim bin Jinan tidak ada di sana. Semuanya ada di sini, 71 kitab. Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi, di sana mungkin sekitar 51-52 bukunya. Karena ada yang di rumah hanya 30-an. Dan lain-lain. Termasuk kakek saya. Kakek saya Habib Agil bin Ahmad Al-Munawwar, itu karya dia, karena ayah saya ditinggalkan oleh beliau umur 13 tahun. Tapi tahun 81 ada orang yang datang dari Belanda sana, namanya Peter. Ingin menulis sosok kakek saya itu. Rupanya dia punya buku-buku banyak tulisan ayah kakek saya itu. Ayah saya tidak punya. Kata ayah saya, kalau mau tahu siapa beliau, di mana makamnya, ceritanya, kasih kopinya dulu sama saya. Baru kita bercerita. Dikasihnya. Ya, ada namanya Al-Ifsah fi Bayani Ahkamin Nikah, bahasa Arab, bil abiyati syi'riyah. Masa beliau itu masa ribut-ribut juga, orang muda dan orang tua. Masalah talqin, ditulis At-Tabyin fi Bayani Ahkamit Talqin, ada bukunya. Itu semuanya dibawa ke Belanda sana, hilang semuanya. Tapi kalau kita mau mengambilnya, mau membelinya, mereka terbuka. Yang penting wal fulusu. Berapa halaman kita isi, kasih duitnya, insya Allah keluar, sudah ada buku yang kita maksudkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan fisik kita, dan jernihkan pikiran kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada saudara-saudara kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Saya mengucapkan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar MA Al-Hafidh yang telah memberikan nasihat dan ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa yang kami mintakan kepada Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Kiai Haji Farid Ali Drus. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura.
Marilah kita bersama-sama bertafakkur sejenak, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar peringatan Maulid ini bisa meresap di hati kita dan bisa kita amalkan di dalam perbuatan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Habib Kiai Haji Ayyub Farid Al-Idrus yang telah memimpin pembacaan doa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada para jamaah sekalian untuk santap malam bersama. Untuk yang di depan kami tamu undangan, para habaib, alim ulama, para asatidz, untuk langsung ke ruang Darussalam yang langsung dipimpin kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar, MA Ahl-Hafidz, dan dilanjutkan dengan Kabak Kesra Sumatera Selatan, Bapak Pangdam II Sriwijaya, dan yang lainnya. Kepada para jamaah yang ikhwan, kami persilakan untuk ke samping kanan kami di bagian tengah, dan yang akhwat, ibu-ibu di bagian belakang di ruang Darul Ridwan samping kanan kami. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.